terbimbing. Jadi terbimbing tapi nggak 100%. Yang ketiga latihan, baru drilling. Keywordnya penguatannya ini. Nggak usah belajar teori pembelajaran itu pusing-pusing. Nanti kalau dibaca ini, proses penguatan operan yang dapat berakibat, ini nanti ibu-ibu jangan-jangan besok belajar lagi, aku nggak mau belajar teori perkembangan susah. Padahal Bapak Ibu semakin nggak suka, semakin nggak bisa. Kalau tidak suka, apa yang harus dilakukan? Ditaklukkan untuk bisa. Itu. Jadi kalau nggak bisa, gimana caranya supaya bisa? Maka carilah sesuatu hal yang bisa membuat kita paham. Karena kalau semakin kita lari nggak bisa, ya semakin kita nggak bisa. Dan Bapak Ibu perlu saya kuatkan sekali lagi. Bapak Ibu P3K, saya akan menjelaskan berkali-kali dimanapun saya menjadi narasumber P3K. P3K gajinya 3.695.000. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu nanti ada prit SPPG, ada kan kayaknya Januari itu kalau enggak November atau Desember saya lupa, ada pretest PPG. Bapak Ibu PPG dapatnya berarti ini kali 3 setiap 3 bulan sekali. Saya golongan 3B aja enggak dapat. Jadi P3K itu dihargai sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu nanti kalau soal pretest PPG enggak bisa, P3K enggak bisa, nanti enggak akan bisa mencapai dua-duanya. Oh, gitu. Maka, Bun. apa? Berarti untuk kalau misalkan sertifikasi, serdik, gaji pokoknya segitu, Bun? Kalau saya lihat sih segitu kemarin yang sudah. Oh, kirain ini sudah tunjangan apa gitu. Ini udah gaji pokoknya berarti serdiknya dapat segitu juga. Oh, katanya temanku sih. Ini mantap banget ya. Ini padahal kita golongan berapa Bu Rita? Aku masih tapi nggak segitu apa-apa. ya. Nggak apa-apa sih. Ini keberuntungan bagi P3K. Iya, Maka Bapak Ibu, kalau rezekinya. Bapak Ibu sampai tidak bisa meraih menjadi ASN P3K, sayang, kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. You can do that. Anda bisa. Bisa. Yang penting semangat belajar gitu. Terus gini juga, belajarnya polanya harus terbimbing. Kalau coba ya, Bu Rita bayangin orang-orang disuruh mentranslate ini, ya nggak bisa lah. Iya, ya nggak? Benar. Jangankan mentranslate, baca aja puyeng. Dua-dua pusing, kepala pusing. Lihat gini udah puyeng. Maka belajarnya harus benar-benar terbimbing dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Sekarang Brunner, ini idola saya. Brunner. Kalau Brunner Jean Piaget itu dia masuk dalam teori perkembangan kognitif. Nah, di sini kita belajarnya memakai memakai 3 cara. Enaktif, ikonik, simbolik di sini. Ya. Enaktif, ikonik, simbolik di sini. Ini perkembangan intelektual. Jadi misalkan gini, seorang anak kalau ini bukan perkembangan dilihat dari umurnya, tapi perkembangan dilihat dari pola belajarnya. Enaktif, ikonik, simbolik. Misalkan, kayak tadi saya mau mengajarkan bilangan 3 dikurangi 4. Ini kan sulit. Maka saya memakai bawa barang 3 buku. Kemarin saya di kelas pakai itu buku. Bu Salama kelas 5. Bu Salama memiliki buku 3 anak-anak. Diambil 4, kita lihat. 1, 2, 3. Ambilnya 1 dari mana? Kan nggak ada tim negatif 1. Oh begitu ya Bu Salama. Itu saya pakai buku di kelas adanya. Kemudian ya ini enaktif ikoniknya. Ini 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini 0. Garis bilangan semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Itu dulu. Nanti pengurangan penjumlahan. Kita lihat. Kita ada di sini. Dikurangi berarti mundur. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian anak-anak bisa menuliskan 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Secara real tahu. Secara ikonik tahu. Secara simbolik tahu. Ini punya Brunner. Dan ini sering sekali keluar. Ini teori kognitif. Salah satu tokohnya adalah Brunner atau J.S. Brunner. Dan ada juga sih sebenarnya Jean Piaget yang sering keluar tuh kalau di CPNS, Jean Piaget, Brunner, Bandura gitu. Saya saking apale karena yang keluar-keluar gitu loh. Ini di CPNS, di UPPPG sama, di Prites PPG sama. Ya, di Prioritas PPG sama Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu sekarang terus tidak belajar, temennya besok P3K, Bapak Ibu enggak, pasti saya rasa
pasti sedih sekali. Itu yang Iya, pertama. Temannya dapat gaji gede, bapak ibu tidak, mesti sedih. Mungkin uangnya nggak begitulah, tapi harga diri, rasa malu, sedih, ya nggak ditanyain dan lain-lain. Kemudian ketika orang lain nanti dapat sertifikasi, bapak ibu tidak, ini juga lebih sedih. Karena apa? Sertifikasi P3K adalah hak setiap guru. Tapi untuk meraih hak itu, kita harus melaksanakan kewajiban dengan apa? Lolos tesnya. Jadi logis, ya. Dan Bapak Ibu yang di sini percayalah, soal P3K itu enggak, menurut saya tidak sesulit soal SKB CPNS. Kalau dibandingkan grade-nya 1x10. P3K itu di grade 1, CPNS di grade 10. Karena soal-soal kompetensi profesionalnya kayak pelepasan kalor IPA-nya. Contoh, saya kasih contoh IPA-nya. Ada sebuah es yang baru saja dikeluarkan dari freezer. Suhu di dalam es negatif 2 derajat. Ketika dalam waktu 5 menit ada di luar, es itu mencair. Tiba-tiba, berapakah suhunya? Itu kan angel. Nanti teori melepas sama menyerap kalor itu di SKB CPNS, tapi di soal P3K tidak saya temukan. Soalnya benar-benar soal yang ada di kelas 4, 5, 6 tanpa pengembangan yang dalam. Jadi menurut saya Bapak Ibu gampang. Nah, gimana untuk belajar profesionalnya? Bapak Ibu gampang, sekarang udah mulai PTM, buku kelas 4, 5, 6 dipinjem kalau Bapak Ibu guru kelas 1 dipelajari. Matematikanya, IPA, IPS-nya, karena yang keluar kemarin hanya ASEAN, makna Pancasila, lambang Pancasila. Itu mah gampang. Kalau makna lambang Pancasila kelas 2 SD, keliling luas tuh kelas 4, ASEAN tuh kelas 6. Maka saya katakan itu mudah. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan? Mungkin Bapak Ibu 1 guru kelas rendah atau 2 ada di zona aman, tidak pernah mau upgrade. Nah, ini kalau karena ada tes P3 kan harus di-upgrade. Tapi Bapak Ibu jadi pinter gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Sekarang adalah Frederick Winslow Taylor. Nah, ini kalau yang ini Taylor menegaskan bahwa setiap anak itu memiliki talenta dan kebutuhan yang berbeda. Maka kita harus mempelajari apa? Tentang potensi dasar peserta didik. Potensi dasar peserta didik ini di materi PPG terbaru, ini baru ada potensi dasar PD peserta didik. Misalkan si Ek kan ada anak ya, si Ek nyanyi pinter, gambar pinter, IPA pinter, matematika pinter, fisiknya kuat, anaknya manut. Ada anak Y, matematika nggak bisa, hafalan nggak bisa, fisiknya sakit-sakitan, bolosan, ibunya tukang protes. Ada kan? Jadi setiap anak itu memiliki talentanya sendiri. Seseorang itu unik. Walaupun kembar identik tidak mungkin sama. Di dunia ini Bu Salamah ya hanya ada 1. Di dunia ini Bu Rita ya hanya 1. Karena nggak mungkin, walaupun kembar identik itu gonosom dan autosomnya itu persis 100%. Berarti 9,9. 99,9. Nggak ada yang kembar identik 100% itu nggak ada. 99,9 walaupun kurang 0,1 tetap aja kurang. Nah ini, di sini multi talenta. Kita belajar anak tentang, kalau anak pembelajarannya itu dia gaya belajarnya, talentanya kita harus mengajarnya dengan pola apa. Maka saya katakan sebenarnya menjadi guru SD itu jangan misalkan guru apa Bu? Guru SD kadang ada orang maaf ya yang memandang sebelah mata. Padahal menurut saya guru SD itu harus bisa IPA, matematika, terus kemudian kalau guru bahasa Inggris nggak masuk dia harus jadi guru bahasa Inggris, guru olahraga nggak masuk, dia harus jadi guru olahraga, IPS, matematika, bahasa Indonesia, terus kemudian SBDP, ya anyam itu semua harus bisa guru. Maka sebenarnya kalau dilihat dari kompetensinya, harusnya guru SD itu paling pinter dibandingkan profesor. Kalau profesor hanya expert 1 bidang. Tapi kalau guru SD bayangkan, menguasai 5 mapel, ya kan? Benar Bu. Iya. Gitu, maka orang-orang di atas kebijakan daerah mengatakan guru SD itu yang menguasai semuanya gitu. Tetapi kalau tes memang paling pusing guru SD karena mempelajari banyak hal. Tapi kalau dipelajari dengan baik, kita jadi pintar, kita di hadapan murid pun harga diri kita naik tinggi gitu. Oke, di sini kita berbasis talenta. Anak si Ek talentanya ini, saya harus mengajar dengan ini sesuai dengan kebutuhan talenta masing-masing. Itu Taylor. Ini kemarin keluar di PJOK. Guru PJOK Taylor. Ternyata
talenta. Ini nanti talentanya itu nanti ada anak yang misalkan kemampuan kognitifnya bisa, kognitif pinter, behavior pinter, apa, otak kanannya bagus, otak kirinya bagus gitu. Bahkan kalau dalam materi PPG itu ada belajar neuroscience. Di mana kalau menurut saya ini logis sekali, neuroscience. Anak bisa menghafal, anak pinter, cerdas itu hubungannya dengan saraf-saraf neuron yang tebal, panjang, dan bercabang banyak. Gitu. Jadi di sini nanti talenta-talenta anak, kemampuan anak itu mengapa gizi di usia dini itu penting. Nah, nanti aku mau beli vitamin untuk anak, nanti kalau aku udah PNS, jangan. Ya. Kalau menurut saya investasi terbaik bagi anak-anak kita adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi gizi, kita bolehlah jadi ibu nggak sosialita, tapi kita memberikan anak yang terbaik gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah tondrik. Kok dari tadi orangnya boleh semua ya? Aduh, sebentar. Ini malah baterainya habis. Duduk sebentar. Nah, udah. Oke. Nah, punya tondrik. Punya tondrik bagaimana? Nah, ini punya tondrik isinya. Ini kan di sini peristiwa terbentuknya karena peristiwa-peristiwa stimulus, ada respon, kemudian sembarang tingkah laku yang dimunculkan adanya perangsang. Jadi ketika kita memberikan belajar itu ada apapun apanya stimulus apapun kita, itu ada respon anak. Misalkan diajar, ada yang gini, ada yang gini, ada yang matanya berbinar-binar, ya. Biasanya yang berbinar-binar yang senang anak yang mudeng. Kalau tadi gini. Iya. Ini nggak mudeng. Nah, dari sini kita tahu, oh berarti pembelajaran kita belum dipahami. Ini penting. Kita belajar psikiatri tentang respon fisik, respon mimik wajah. Kan ada anak gini, kayak misalkan tadi saya ngajarannya gini. Katanya, kamu kenapa gitu? Kamu stres? Jawabannya sangat stres. Jujur banget Bu ya. Stres, sangat stres. Ya kenapa dia nggak bisa tadi? Nggak bisa. Jadi malah akhirnya sebenarnya saya yang stres, itu saya yang stres. Saya sengaja dengan cara gimana, tapi udah mungkin pelan-pelan. Kita hanya butuh waktu. Coba kalau setiap hari sudah tatap muka, corona cepatlah berlalu karena saya ingin mengajar seperti dulu lagi. Waduh. Jadi sini responnya seperti apa? Ya, responnya seperti apa? Oke, lah ini Jen Piaget. Ini juga idola semua guru harus bisa. Ini harus ngerti. Ini pernah keluar di CPNS 2019. Ini pernah keluar. Ini proses belajarnya. Proses belajar pada apa? Pada Jen Piaget itu seperti itu. Pada Jen Piaget. Di sini kita belajar misalkan 0 sampai 2 Jen Piaget harus menguasai apa? 2 sampai 7 harus menguasai apa? 7 sampai 11 harus menguasai apa gitu. Jadi di sini anak menguasai suku kata. Misalkan ba. Itu mengapa ketika bayi anak kan beda gini, ini bayi gini, kalau dia melerek gini, dia itu udah ada respon. Kan ada orang ya, seorang ibu rumah tangga nggak tahu kalau anaknya tuli sama buta. Tahu-tahu setelah anaknya gede sudah bisa berjalan, dia selalu jatuh kalau melihat. Karena apa? Ibunya pemahaman tentang perkembangan kognitif psikomotor rendah. Jadi Bapak Ibu belajar ini tidak hanya untuk murid-murid kita, tetapi untuk diri kita sebagai ibu. Ya, nah ini 0,7. Misalkan anak-anak harusnya bicara mama. Ketika di umur ini anak kok tidak bisa mengucapkan itu, dia speech delay. Padahal perkembangan tumbuh kembang itu tidak bisa diulang. Saya beri logika seperti ini. Anak kelas 1 belum bisa membaca dan menulis. Belum bisa membaca menulis. Kemudian dia di kelas 1. Apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran kan apa standar dasar yang harus dia miliki tidak punya. Sama di sini. Ketika saya belajar tentang psikiatri anak, kebetulan karena dulu anak saya sering kejang. Dari umur 0 sampai tahun 2017. Desember 2017 dari bayi itu minum obat anti kejang karena anak saya pernah kejang. Saya sampai stres itu. Itu saya belajar ternyata kalau umur X anak nggak bisa jalan. Itu kan ada kalau orang saya di Jawa ya, orang apa-apa, nggak apa-apa.
Anakku kan biar melakukan umur segini, anak saya jalannya kalau saya katakan dari sudut pandang teori tidak. Anak umur X harus bisa X. Itu adalah salah satu adalah tumbuh kembang yang baik. Maka ada istilah speed delay, ya, terus walking delay, dan lain-lain. Kenapa? Si ibu tidak paham dan menganggap itu hal sepele. Hal sepele. Kayak anak saya belajar, itu fokusnya ada 10 menit. Setelah 10 menit dia nggak fokus. Saya bawalah ke dokter konsultan tumbuh kembang anak. Ternyata dia agak mengalami hal dalam perubahan behaviornya. Jadi dia hanya 10 menit fokusnya. Setelah itu dia nggak bisa fokus. Tapi ketika kemarin dikasih bukan obat, vitamin, dia lebih baik. Artinya apa? Kecerdasan seorang ibu, tiger mother, tiger teacher, itu mempengaruhi how to teach. Bagaimana dia mengajar. Terus ini juga tumbuh kembang anak. Nah, saya katakan di sini. Kalau di sini anak-anak ini harus bisa berjalan, harus bisa melompat. Bahkan kalau saya menjelaskan teori Jen Piaget, kenapa orang dewasa sampai sekarang tidak bisa belajar deret Fibonacci? Karena ketika di masa ini dia delay tentang apa? Aritmatik. Yang kita bilangan lompat kata 1, 3, 5, 7 itu dasar dari di atasnya. Kemudian kita menggambar bangun di TK PAUD. Anak-anak ini bangun apa? Ini visual. Ketika nanti kita dewasa, kayak figural nggak mudeng, figural nggak tahu di soal CPNS. Ini karena ini di sini delay. Demikian juga reading skill. Kalau reading skill itu teorinya Komsi, ya. Jadi kita benar-benar apa yang terjadi hari ini pada kita, pada anak-anak kita kelak, itu karena di sini, itu secara kognitif. Nanti dilihat lagi secara behavior dan lain-lain. Saya katakan, pemahaman guru, pengetahuan guru, pemahaman orang tua, ibu, tentang perkembangan anak itu penting. Itu mengapa seorang guru harus belajar banyak. Setidaknya kita gunakan, oh anak ini kok kayak gini, saya harus bagaimana. Nggak, udahlah biarin anaknya orang gitu. Apalagi misalnya, biarinlah kita kan masih wiata bakti. Justru kita masih honorer, tunjukkan talenta kita melebihi PNS. Itu penting. Iya. Betul nggak? Itu tunjukkan. Saya punya partner di sekolahan honorer. Biarlah dianggap layak gitu ya. Nah benar. Terus mereka ada pada apa post power. Jangan sampai kita sudah honorer menjadi orang yang low power di sekolah itu. Tunjukkan kalau kita nggak cerdas, tunjukkan kita ulet. Kalau kita nggak ulet, kita tunjukkan kita beretika dan lain-lain gitu. Yeah. Kita bisa menunjukkan show up tentang diri kita sesuatu yang bernilai positif. Ya, saya punya partner masih honorer, Bu Rita, tapi sregep sekali, sregep gitu. Saya pikir gini, oh ini pribadinya baik. Kita jadi jangan terus berpikir seperti ini Bu ya, ketika ada honorer yang rajin gitu, kita sudah berpikir ini anak akan lulus nantinya Bu ya. Benar. Biar berbeda ketika kita pola pikirnya bertemu sama honorer malas. Ini susah lulus. Kita saja sudah bisa menjudge itu Bu ya. Ini susah lulus. Ini pasti lulus gitu Bu ya. Nah, kenapa Bu Rita? Alatnya sederhana, nasab rezeki. Gaji yang dia terima kalau dia bekerjanya baik, tidak boleh baik. Jangan guru telatan, telat tuh datangnya siang, pulangnya pagi itu telatan, teladan. Walaupun kita honorer, tunjukkan kepala sekolah guru PNS pasti senang. Saya senang. Di tempat saya guru honorernya semangat sekali. Saya kadang dalam hati sampai saya tuh ya Allah kasihan gitu. Karena kita PNS jujur ya, jujur. Tanpa dibantu oleh honorer nggak bisa. Benar. Tetapi honorer yang bagaimana? Yang berkualitas. Yang berkualitas lah. Jadi kita menunjukkan who am I, tapi secara positif. Bukan who am I, gelangnya dari sini sampai sini. Nanti salam sama kepala sekolah gini, Assalamualaikum, cering. Ya gitu. Oke. Itu secara otomatis kita juga akan mendoakan honorer-honorer. Ya. Enggak money oriented kalau disuruh-suruh ada duitnya gitu. Padahal kalau saya malah ada wiata bakti atau honorer yang gitu, saya kasihan. Kadang kita punya rezeki, kadang nggak tega, betul nggak Bu Rita? Tapi honorer, julid, malas, aduh, itu mah jangan sampai. Tapi di sini nggak ada. Saya percaya di sini Bapak Ibu adalah honorer yang berkualitas, yang hebat. Benar. Hebat di mata manusia, hebat di mata Allah. Saya yakin itu. Ya. Kemudian ausubel. Nah, ausubel gimana?
Ini ausubel, ini dimensinya adalah bahwa cara informasi disajikan siswa mulai penerimaan dan penemuan di sini. Terus materi diasimilasikan secara yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi gini, ketika kita mengajar, apa yang diajarkan itu siswa sudah memiliki pengetahuan awal. Misalkan anak-anak hari ini kita mau membaca, ya anak-anak sudah tahu dong huruf. Atau kelas 1 tema 1. Tema 1, saya kasih contoh tema 1. Kita akan belajar menulis huruf A, B, kan garisnya gini, A. Terus anak-anak setidaknya udah tahu A, kemudian kita membaca huruf B. B, kita akan belajar B dan C. Baba, bibi, bubu, baca, baci, ciba, yang C. Caca, cici, cucu. Tetapi sebelum belajar ini, kemampuan anak, pengetahuan anak yang dimiliki huruf sudah tahu. Gimana seorang bisa mengajar baba bibi bebo ketika si anak B aja nggak tahu. Ini penting ausubel. Saya setuju. Jadi istilahnya gini, pengetahuan awal itu penting. Maka saya katakan, kalau anaknya mau kelas 1, ada saya pernah diceritain sama seorang, Bu Salama, aku tuh malu banget, atau di sekolahan guru rajin sekali, anakku sendiri nggak naik kelas. Jadi ada seorang guru, gurunya sergap sekali di sekolah, di sebuah sekolah yang sangat favorit, anaknya dia sendiri sekolah di SD lain dia nggak naik. Karena apa? Nah tadi itu, kadang guru jangan sampai deh anak guru tuh seperti itu, karena ini akan mempermalukan. Anak guru tunjukkan rajin, tertib, rapi, ya garap PR ya garap gitu. Oke, semoga ini bisa membangun ya, walaupun nggak dalam. Karena kalau saya jelaskan dalam, teori perkembangan itu 3 jam, hanya teori perkembangan. Gestalt. Kalau Gestalt ini sih Gestalt, proses pengembangan didasarkan pada insight atau pemahaman. Insight itu apa? Hubungan antar bagian dalam suatu permasalahan. Insight, capaiannya. Insight itu apa sih artinya? Ya, pemahamannya. Jadi kalau siswa belum paham, insight-nya belum paham, guru akan bagaimana melakukan apapun, modelnya, metodenya, lainnya, itu supaya siswa mendapatkan pemahaman yang sangat dalam. Ya, gitu. Jadi kalau saya pribadi kalau ngajar, kalau kita berpatokan pada kurikulum, kita tuh nggak bisa ngajar. Karena besok harus ganti. Maka Bapak Ibu harus panduannya KD 3.1 mencapai apa? Jangan buku, tapi KD. Ketika nanti KD-nya tercapai, udah buku hanya sebagai latihan atau PR. Apalagi LKS. Saya tidak pernah menggunakan LKS untuk mengajar di kelas. Lalu Bu Salama LKS digunakan untuk PR. Jadi LKS itu buku PR. Di sekolahan saya menggunakan buku apa? Menggunakan materi dari saya semua. Jadi saya acuannya KD. Mungkin Bu Rita kalau melihat Instagram saya pasti mengajarkan blended learning. Apa itu blended learning? Saya ngajar kan PTMT ya, PTMT. Di sekolahan saya pakai ini, anak-anak gini, ini Zoom. Di rumah juga belajar. Jadi memang tapi capek luar biasa. Kadang saya mau ngajar, tenggorokannya sampai sakit. Memang dibutuhkan sebuah semangat, konsistensi, dan semangatlah nomor 1. Kadang ada guru yang bilang, usah lama, capek kan, nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak bisa. Bagi saya nasab rezeki saya harus halal, karena saya ingin anak saya jadi hafiz. Maka gaji yang saya makan, gaji yang saya berikan kepada anak saya harus halal. Karena apa? Gaji yang masuk ke tubuh kita kalau kita halal itu berdoa makbul. Kenapa? Kita kok doanya tidak makbul? Di dalam tubuh kita ada gaji yang haram. Gaji yang haram itu kenapa? Kita gajinya 200, tetapi kerja seperti 100. Tetapi Bu, aku tuh gajinya 100, nggak usah ngeluh. Kerjanya seperti PNS, biarkan Allah yang menghitung. Allah matematikanya tidak pernah salah. Dilalah, pasti PNS dulu. Percaya deh kata saya. Apalagi meng-up di TikTok, gajinya segini, Anda mau jadi honorer. Kalau saya tak katakan gitu, betul nggak? Jangan di-up memalukan. Gaji seberapa pun sudah, saya akan bekerja dengan baik. Saya gajinya 200.000, saya seperti gaji PNS. Sisanya Allah yang menghitung. Saya percaya sekali, karena saya dulu pertama kali gaji 50.000, Bu Lita. Terakhir saya PNS gaji 150. Pekerjaan saya ngajar bahasa Inggris, kemudian kalau guru yang nggak masuk itu ngajar olimpiade, kalau istirahat guru-guru lain istirahat, saya jualan di koperasi. Saya nggak pernah mengeluh. PNS-nya tahun berapa, Bu? 2008.
Dan itu baru pertama kali ada PNS, paper out. Saat itu paper out kan penuh dengan KKN, tapi saya bisa lolos 10 besar. Bukan karena saya pinter, tetapi saya yakin pertolongan Allah luar biasa. Dengan gaji segini, saya ibaratnya nyambut gawe kerjanya itu, tapi saya jadi pinter. Ketika jadi PNS suruh OSN, saya ngajarin bisa. Jadi Bapak Ibu kalau yang disuruh sama kepala sekolah jadi gini, nyuruh aja. Ini belum selesai, udah nyuruh ini. Ambil positifnya, Bun ya. Benar, ambil positifnya. Karena sekarang kita kan cari pekerjaan, semua pekerjaan tuh capek. Tidak ada pekerjaan yang tidak capek. Wong rebahan aja capek, ya enggak? Oke, Gestalt saya katakan ini adalah insight. Jadi kata kuncinya ketika siswa belum mendapatkan insight itu apa Bu Salama? Pemahaman. Pemahaman itu apa? Ngerti dalam bentuk paham sampai implementatif. Sampai C4 minimal. Kalau belum itu tercapai, berarti kita tuh apa? Kita belum bisa mengajar dengan baik menurut Gestalt. Gitu. Ya. Paham ya? Wah, ini kalau kelasnya panjang, saya bisa jelasin panjang kali lebar, tapi ini kan ini pendek-pendek. Di sini ada ini saya jelasin banyak hal. Oke, saya lanjutkan. Pak Irfan, di sini ada yang namanya Pak Irfan tidak? Pak Irfan adalah seorang guru SD di sebuah sekolah dasar. Dalam pembahasan materi pengamalan Pancasila, Pak Irfan memberikan pertanyaan kepada siswanya tentang bagaimana pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Pak Irfan memberikan proyek peningkatan kesadaran pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah yang akan dikerjakan selama 1 bulan dan membentuk 5 kelompok dalam 1 kelas dan masing-masing kelompok 1 sila. Setelahnya, Pak Irfan meminta siswanya untuk menyusun perencanaan proyek dan melaporkan kepada Pak Irfan. Langkah selanjutnya yang dilakukan Pak Irfan adalah, nah berarti ini hanya langkah, melanjutkan langkah. Coba deh dijawab di kolom chat. Yuk. Kita belajar. Salah enggak apa-apa. Anak-anak ayo dijawab. Nanti yang salah dapat hadiah dari Bu Salama. Hadiahnya adalah tepuk tangan. Oke, silakan. Ya, silakan dijawab. Ayo, siapa yang bisa menjawab langkah-langkahnya? Bisa dijawab melalui kolom komentar, kolom chat. Ada yang jawab C, A, ya, sudah mulai bermunculan. Ini kan tadi ini diamati ya, siswa menyusun perencanaan proyek. Sudah disuruh menyusun proyek dan melaporkan. Lalu langkahnya apa? Sudah menyusun proyek loh. Sudah menyusun proyek dan melaporkan. Sudah itu. Jadi setelah menyusun proyek apa? Ini pembelajaran PBL. Ini PBL tapi dimasukkan kayak gini. Biasanya kan kalau PBL langkah-langkah, ini langkah-langkah pembelajaran PBL, problem based learning. Tapi sajiannya agak beda. Iya. Nah, coba di kolom chat kemarin soal-soal yang tipe kayak gini, kok saya percaya sekali Bapak Ibu tuh kok nggak nilainya jelek kok di pedagogiknya, menurut saya. Tapi dia biasanya gini, merasa menjawab benar karena sudut pandang dia. Tapi secara keilmuan dan teoritis salah. Salah. Saya juga begitu, Bu. Rasanya benar. Tapi Bu Rita untuk sudah serdik. Kalau enggak sekarang susah sekali serdiknya, Bu. Paling juga susah lulusnya ya. Bu Rita, besok dah sama Om J sama Pak Fajar kita bikin pelatihan, tapi jangan yang 1 kali pertemuan. Ini membantu guru-guru karena gini, dalam portofolio PPG, saya katakan portofolio PPG, sekarang tuh harus punya 1 sertifikat yang nilainya tuh lebih dari 32 jam. Dan nasional gitu, Bu? Enggak sih, tapi kita bisa bikin nasional dong kita. Nanti kita bikin penyusunan soal HOTS atau apa, ini keren. Nanti apa? Nanti ini benar-benar membantu guru. Karena besok kalau PPG, guru harus memiliki sertifikat 32 jam, tetapi ada tagihannya. Dan tagihannya benar-benar harus kita review. Jadi bukan hanya webinar kayak gitu selesai, enggak. Kita benar-benar harus bikin webinar yang benar-benar keren ya, yang kayak webinar yang diadakan LPMP lah, kayak LPMP gitu. Berkelas lah, bergengsi. Kita bisa. Nanti deh kita kerjasama. Hubungi aja Bang Surya. Saya siap jadi narasumbernya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya, sip itu. Kita isinya.
meminta para siswanya secara berkelompok menyusun lini masa pengerjaan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Kan sudah Pak Irfan menyusun perencanaan proyek dan melaporkannya. Langkahnya apa? Meminta siswa secara berkelompok menyusun lini masa. Kenapa jawabannya bukan A, bukan B? Kalau memantau tidak, karena sudah membuat penyusunan. Melakukan evaluasi proyek yang akan dijalankan, ini belum. Oh, ini sudah membuat ini kok, udah menyusun perencanaan proyek kok. Ya enggak? Membimbing para siswa juga tidak, karena di sini ada ini. Melakukan evaluasi tentang proyek tersebut dan meminta siswa memberikan masukan terkait ini. Kalau dalam PBL tidak ada masukan siswa. Ini orang terkecoh. Jawabannya B. Nah, ini pro-based learning. Ya, satu menentukan pertanyaan mendasar. Ya, ini PBL, ini proyek pembelajaran proyek berbasis proyek. Ini penyusunan proyek, jadwal, pemantauan, penilaian, evaluasi yang dilakukan Pak Irfan masih dalam tahap penyusunan. Maka kita di sini pemantauan siswa dengan lini masa. Jadi ini harus tahu. Ini benar evaluasi, tapi evaluasi pengalaman. Tetapi setelah ini harusnya ini gitu. Lah ini aja nggak tahu, ya itu nggak tahu. Begitu kita membaca soal sekali, kita nggak bisa. Mbok diwoco ping sakit buntet, dibaca 1000 kali pun kita nggak akan bisa. Betul nggak? Kita lakukan gini, A, B, C, D, E, F, G. Enggak gini, A, B, C, D, A, B, C, D. Kayak murid SD. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini sintaknya. Pemantauan, kalau ini PBL ya, kalau tadi proyek. Penentuan pertanyaan, mendesain proyek, menyusun, memonitor, menguji hasil, mengevaluasi. Ini Bapak Ibu harus belajar ini. Oke, nomor 3. Tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP MAPEL IPS adalah sebagai berikut. Melalui teknik pembelajaran mind map, siswa dapat menghubungkan kenampakan alam dan pencaharian penduduk yang ada di kawasan Tenggara dengan benar. Dalam tujuan pembelajaran tersebut yang berperan dalam komponen degree adalah, nah Bapak Ibu, ini materi kurikulum. Di sini bisa jadi gini, ini kan melalui tujuan pembelajaran, di sini bisa ditanyakan, kompetensi dasar yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, atau penilaian yang sesuai adalah bisa, atau model pembelajaran yang tepat adalah Bapak Ibu sekalian yang tercinta, terkasih, dan tentu saja besok adalah lolos ASNCP 3K. Ini materi di RPP. Ini keluar terus. Dari saya nulis buku 2011 di buku UKG, uji kompetensi guru, saya sudah membuat soal seperti ini. Tapi lebih panjang. Yang diketahui tujuannya, yang ditanyakan penilaiannya, yang ditanyakan bisa jadi KD-nya, materinya, langkahnya, modelnya, metodenya, instrumennya, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu harus memahami kurikulum. Maka di sini belajar apa? Belajar tentang bagaimana membuat RPP dengan bagus. RPP saja tidak pernah buat. Saya buat RPP satu semester satu yang bagus. Lainnya ya copy paste lah. Jujur aja. Tapi dalam satu semester kita tetap harus membuat satu RPP yang bagus. Kalau PNS itu SKP ya Bu Rita ya. Ya. Ini jawabannya apa ini? Ini paling mudah. Ini Bapak Ibu paling mudah. Jawabannya apa? Ya, ini kan ini ya. Melalui teknik pembelajaran mind map, peserta didik ya benar dengan benar. Yeay, 100. Yang jawab benar dapat hadiah dari Ibu Salama. Parfum diambil sendiri di Wonosobo. Jauh banget. Parfumnya Tanjung harganya 29.000. Datangnya ke Wonosobo biayanya 500.000. Nggak kurup ya. Oke, kita jelaskan sekarang tentang apa taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ya itu kan harus ada ininya. Nah, audiennya siapa orangnya? Ya, jadi melalui ini behaviornya, melalui pendekatan bla 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 bla. Ya, peserta didik ini peserta didiknya. Ya, misalnya peserta pelatihan, peserta didik, kalau ini perilaku apa? Model pembelajaran, metode pembelajaran, apalagi ya, tanya jawab, model pembelajaran dan lain-lain. Kondisi di mana ditunjukkan oleh peserta didik, misalkan secara berpasangan, ya.
dan lain-lain. Degree-nya, kriteria atau tingkat, contohnya dengan benar atau 3 dapat menjawab. Kalau dulu ketika saya masih honorer ada berapa, bisa mengerti 9 indikator apa, itu boleh. Jadi batasannya apa gitu. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu A, B, C, D. Ini disebut audience, behavior, condition, dan degree. Tujuan pembelajaran harus mengandung unsur-unsur ini A, B, C, D. Ya, siapa kemarin ketika soal P3K ini keluar? Ada enggak? Jangan-jangan udah lupa atau move on. Aku nggak mau ingat-ingat deh. Aku tuh sakit, Bu Salamang. Aku tuh sakit, temanku tahu nggak, K2 semuanya diterima, aku sendiri tidak. Begitu seperti itu, Bapak Ibu kan ada di zona aman. Tenang deh, aku dapat afirmasi, nggak mau belajar. Tapi begitu Bapak Ibu nggak lulus, baru mengambil belajar. Ini salah. Apapun itu harus disiapkan dengan baik. Harus, ya. Karena kalau di kita lulus kemarin banyak sekali yang lulus tanpa afirmasi. Tanpa afirmasi. Karena mereka tahu mereka akan kalah dengan yang dapat afirmasi 10%, 15%, maka mereka usahanya sangat tinggi. Benar nggak? Tapi kalau ada orang-orang, misalkan kita di zona aman, kadang gregetnya tuh kurang. Maka sama anak pun kita harus memberikan, jangan anak kita walaupun kita kaya, misalkan jangan ada pada zona aman. Tunjukkan pada dia bahwa uang itu dihasilkan dengan kerja keras dan lain-lain. Oke, semoga ABCD ini paham. Audience, behavior, condition, degree. Ini kalau di S1 PG SD diajarkan, S1 Bu Rita bahasa Indonesia masih diajarkan juga taksonomi Bloom. Nah, ini taksonomi Bloom di sini. Bloom taksonomi. Ya, di sini knowledge. Ya, knowledge yang hanya ranahnya sebutkan, jelaskan ini di sini. Jadi kalau membuat soal di sini ini jelek, yang minimal tuh di sinilah application. Tapi yang banyak kalau soal yang CPNS sekarang TBK-nya itu ini susah-susah beneran. Tapi alhamdulillah juga kemarin luar biasa. Hampir 90% yang belajar sama saya itu lolos, Bu Rita. Bahkan Ibu, saya lolos. Ada yang langsung telepon saya. Begitu dia lolos, yang ditelepon bukan pacarnya, Ibu Salamah. Saya sampai terharunya tuh, begitu pentingnya aku dalam hatinya. Untuk khusus P3K. Iya, besok harus lolos. Nah, ini teori taksonomi Bloom. Dari tingkat yang paling rendah sederhana sampai sini. Ini KKO-nya. Nah, mengingat tadi, mengingat misalkan kita akan membuat ini nanti di materi kurikulum akan saya jelaskan. Kalau KD-nya berbunyi ini misalkan KD-nya berbunyi misalkan katakanlah menafsirkan KD-nya, maka nanti indikatornya bunyinya apa? Gitu bisa. Kecil. Jadi nanti kalau KD-nya X, tujuannya apa ini bisa. Jadi nanti KD-nya ini bisa orang menentukan nanti tujuannya, indikatornya, penilaiannya, modelnya dari KD ini. Ini ada bedah, namanya bedah RPP. Nah, saya biasanya kadang diundang di sekolah-sekolah dulu untuk membuat RPP, tapi bedah RPP. Tapi kalau dari LPMP belum pernah, karena saya bukan petugas LPMP. Oke, ini kata kerjanya ya, ranah afektifnya, tadi kognitifnya. Ini afektifnya. Atau kita sebut A1, A2, kalau psikomotorik ya P1, P2, P3, P4. Ini kalau kita sedang sekolah di PGSD atau apapun, itu pasti ada di awal-awal. Nah, ini psikomotorik P1, P2, P3, sampai P5. Nah, sekarang ini. Yuk, nomor berapa? Nomor berapa ini ya? 4. Jika KKM adalah 75, maka yang dilakukan guru sebaiknya kita lihat. Ini kemarin kayak gini siapa yang keluar? Ini keluar. Ini FR murni ini. Ya. Kita lihat. Ininya 75, kita lihat yang nilainya 75. 1, 2. Sudah jelas lah remedi lah. Ya enggak? Maka bagaimana? Isinya apa? Yuk kita jawab. 1, 2, 3. Balapan di kolom chat. Kalau benar Bapak Ibu udah hebat. Bu. Yang jawab baru berapa orang? Ayo. Ini yang ada di Zoom berapa orang sih? Tolong deh. 309 orang, Bu. Dan akan terus bertambah. 300, coba deh tolong yang 300 orang tuh ngisi semua. Coba. Jadi Bu Salamah tahu kalian tidak tidur. Ya. Iya benar. Ini pada A semua nih, Bu.
Yeay! Ulalalala ye ye, ulalalala ye ye, semua hebat. Ya, baik kita jelaskan. Nah, sekarang ini berkali-kali sudah saya jelaskan, ya. Kalau pembelajarannya itu lebih dari 50%, pemberian pembelajaran dilakukan dengan mengubah metode dan media. Jika 50% separuh lebih, itu kurang dari KKM, misalkan muridnya 20. Kalau anaknya 11, ini dirubah modelnya. Kalau ini, jika ini pesertanya kurang dari 20%, maka pembimbingan khusus, bimbingan perorangan. Kalau 20 sampai 50, berarti ini nanti pakai pembimbingan apa tugas kelompok per kelompok. Ini pemanfaatan tutor sebaya kalau hanya satu misalkan. Coba deh kamu yang pinter, yang ranking. Tadi siapa yang nilainya 100? Rita, Bu Salama Rita. Coba sekarang Rita ngajarin Surya. Tadi Surya di kelas tidur terus sih. Jadi nilainya jadi itu. Duk induk itu 0. Maafin aku Mas Surya. Orang umum loh Pak Surya itu. Yuk langsung coba Rita bisa ngajarin Surya. Bisa Bu Salama, coba diajarin. Itu namanya tutor teman sebaya. Ya nanti Surya lelek-lelek gini diajarin. Bisa nggak Surya? Bisa Rit. Mudah-mudah bisa melihat wajahnya. Terpesona. Saking seringnya Ibu ya. Sama anak ya. Ya begitulah. Kalau kita pembelajaran andragogi nggak sambil jok, nggak masuk. Ya. Oke, ini sekarang semua kegiatan pembelajaran remedial diakhiri dengan tes akhir. Baik pembelajaran remedial dan tes akhir dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar mengajar reguler. Tidak boleh di jam belajar. Kalau pulangnya 12.45, maka setelah ini tidak boleh di jam pelajaran. Juga tidak boleh melakukan pemadatan kurikulum di jam secara teoritis. Walaupun secara kenyataan kadang pun saya melakukan. Tapi kadang-kadang ada KD yang lebar nggak bisa. Kalau KD yang pendek bisa lah. KD yang pendek, KD yang mudah itu bisa. Tapi kalau KD yang panjang, menentukan ide pokok paragraf itu bahasanya sederhana. Tetapi ngajarin itu bisa berminggu-minggu, Bu Rita. Benar nggak? Benar. Itu bisa berminggu-minggu. Ya, oke, saya lanjutkan. Semoga ini. Semoga sebagai seorang guru bahasa Indonesia yang baru di SD Sanggar Asri, Ibu Milda harus memahami karakteristik peserta didik. Hal tersebut penting untuk keefektifan proses belajar mengajar. Setelah ditelisik beberapa waktu, Ibu Milda menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki potensinya masing-masing. Namun pada dasarnya peserta didik mulai menunjukkan sikap berpikir yang rasional. Peserta didik sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas dalam membaca, menulis, dan memiliki operasi-operasi logis untuk masalah-masalah konkret. Berdasarkan ilustrasi di atas, hasil pemahaman Ibu Milda terhadap peserta didik sejalan dengan teori perkembangan Piaget pada tahap, ayo. Pada tahap, ini pada jawab D, Bunda. Wow, betul sekali. Ya ampun, pinternya. Semoga besok yang keluar yang mudah-mudah. Ya. Tetapi ini, mari kita lihat. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat. Harus belajar ini. Ini tahap sensori motorik 0 sampai 7, 0 sampai 2 tahun. Ya, bayi itu bisa berjalan, bisa merangkak. Misalkan merangkak umur 5 sampai 8. Ketika dia nanti sampai ini enggak merangkak, itu sudah psikomotorik delay, saya katakan. Ya. Ini kalau dilihat dari jadi anak umur ini harus bisa ini gitu loh. Kemudian, ini praoperasional. Ini konsep-konsep yang stabil dibentuk. Tapi anak juga mengalami tantrum di sini. Jadi tantrum itu kayak suka melempar gitu loh. Saya dulu anak saya kan suka sekali melempar remote. Sama kalau habis minum ngedot susu itu dilempar. Saya pikir dia mengalami masalah dalam behaviornya. Ternyata setelah saya baca buku tidak. Itu masa-masa yang memang harus dilalui anak gitu. Ya. Nah, ini anak mentalnya mulai muncul penalarannya. Egosentrisme mulai muncul. Kayak misalkan anak saya, kalau saya gendong orang lain, bayi dia nggak mau. Ini mamahku, dia nggak mau. Egosentrisnya udah muncul. Ya. Kemudian kalau konkret, itu mengapa anak kelas 1 itu harus 7 tahun, Bapak Ibu? Apa alasannya? Ketika saya baca sebuah buku, ada anak 06 3 tahun. Ibunya gini, asumsinya, Bu, kalau tahun depan saya masukkan kan itu udah 07 3 bulan. Nah, anak-anak
anak yang dimasukkan terlalu dini di kelas 1, nanti kelas 4 atau kelas 5 akan mengalami penurunan kognitif. Kalau memang dia itu perkembangannya ada yang delay. 1-2 bisa mengikuti. Ibunya, anak satu pinter, umur 6 tahun bisa gini. Tapi secara pemahaman, perkembangan tidak. Itu mengapa sangat lucu. Umurnya semakin tua tapi julid. Aduh, berarti kata Bu Salamah. Kalau ibu-ibu yang julid, guru-guru julid yang itu julid, berarti dulu ada delay di sini. Banyak delaynya berarti. Karena apa? Harusnya semakin tua, kematangannya itu semakin bagus gitu loh. Ya. Jadi dalam ngomong orang, tapi kalau watak tidak ya. Misalkan watuk dan watak dalam bahasa Jawa, watak itu watak. Watuk itu batuk. Watak itu sampai orang meninggal nggak akan hilang, hanya bisa berkurang. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan, karena agama, karena lingkungan. Tapi wataknya pemarah. Ya dia dari lahir sampai tua pemarah. Kenapa? Karena dibawa dalam gonosomnya, dalam autosomnya, pengendali sifatnya itu terbawa di DNA, dalam RNA, dan di dalam nukleoid asid. Itu kalau kita di PPG dipelajari di neuroscience. Jadi Bapak Ibu jadi guru kalau benar-benar belajar jadi pinter ya. Nah, di sini ini anak-anak mengapa berpikir konkret? Mengapa kita kalau mengajar harus pakai teori konkret dulu? Seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian saya ditanya jawab, silakan. Sebentar Bu Rita, aku tak ambil minum sebentar ya, aja 2 menit silakan. ya. Oke, sambil silakan ditanya jawab. Ini Mas ini sebelum silakan di cover Mas. Ya, silakan. Jawabnya nanti. Surya silakan sambil aku tak ambil minum dulu ya. Ya, thank you Bu Salamah. Ya, teman-teman tadi sudah melihat sendiri bagaimana cara mengajar Bu Salamah pastinya. Dan saya yakin teman-teman saat ini sekarang sedang mempersiapkan mungkin ya, sekali lagi mungkin mempersiapkan tes gelombang keduanya. Dan untuk itu jika teman-teman ingin mendapatkan pelajaran seperti ini, bisa mengikuti kelas live kelas kita, P3K kita yang akan dimulai hari Senin besok. Sekali lagi kelasnya akan dimulai hari Senin besok. Seminggu 4 kali pertemuan, ya seminggu 4 kali pertemuan. Dan kita membuka program promo, yaitu super promo, di mana teman-teman bisa memilih kelas untuk pro 4 kali pertemuan, kemudian gold 8 kali pertemuan, dan juga belajar sampai tes, ya. Dan untuk itu, jika teman-teman ingin tahu mengenai program ini, caranya mudah sekali. Tinggal buka chat Anda saat ini, ya silakan buka chat Anda saat ini. Di situ ada link WhatsApp kita lulus, yaitu https WA link untuk Bang Lulus, di mana teman-teman langsung saja klik ke situ. Jika ingin bergabung hari Senin besok, teman saya, rekan saya sudah standby di WhatsApp-nya Bang Lulus untuk membantu Anda semua untuk belajar mulai hari Senin, ya belajar mulai hari Senin. Jadi ada Pro 100.000, kemudian Gold 195.000, dan belajar sampai tes 645.000. Dan promo ini sangat spesial sekali kita berikan kepada Anda supaya Anda bisa mendapatkan nilai bagus pada saat tes gelombang keduanya nanti. Ya, jadi sekali lagi jangan sia-siakan tes ini ya untuk teman-teman bisa mengikuti persiapan belajarnya. Oke. Nah, berikutnya Bu Salamah lagi itu berikutnya juga jika teman-teman ingin belajar tryout pun kita juga ada untuk tryout-nya dan juga mendapatkan diskon spesial. Ini totalnya semua diskonnya 50% ya, dan harga yang ini sudah harga diskon 50%, dan juga Anda bisa kontak langsung ke 0858 8.000 6.500. Nah, ini adalah WhatsApp kita. Ini sebelum diskon, nanti akan dapat diskon 50%, dan juga caranya mudah sekali, tinggal ke WhatsApp Bang Lulus yang ada di chat, ya, yang ada di chat. Dan sekali lagi ini khusus untuk PGSD, betul ya. Ini untuk PGSD, pelajarannya pun juga nanti Anda bisa meminta kurikulumnya seperti apa. Kalau 4 kali pertemuan apa aja yang dipelajarin, 8 kali pertemuan apa aja yang dipelajarin, supaya sesuai dengan mata pelajaran Anda. Oke, sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kelasnya dimulai hari Senin besok, ya jam 6.30 sore, jam 18.30 sore.
Jadi pendaftarannya itu kita buka sampai jam 3 sore. Hari Senin jam 3 sore. Ya. Oke. Yuk, selanjutnya. Mas Surya, ya. Ini boleh nggak aku tanya, itu yang 645.000 itu kan belajar sampai tes ya. Misalkan Betul. ya, misalkan di tahap 2 nggak lolos, misalkan ya. si kita maunya lolos ya. Terus nanti misalkan belajar di tahap 3 bayar nggak? Nggak kan? Nggak lagi. Berarti terus aja. Betul, sampai tes terakhir. Kalau belajar sampai tes itu adalah belajar sampai tes terakhir. Kalau tes terakhir Anda nanti di gelombang ketiga, nggak apa-apa. Anda sudah beli di sekarang, itu terus sampai gelombang ketiga selesai semuanya. Tapi kita harapin, sekali lagi kata Mas Fajar, sekali lagi kita lulus sudah bertanggung jawab jika Anda lulus gelombang kedua ini. Ya, mantap Mas Surya. Setuju sekali saya. Ya. Dan sekali lagi saya Mas Fajar dan Om J tidak bertanggung jawab jika Anda lulus, ya. Tapi saya minta Anda bertanggung jawab dengan karir Anda masing-masing. Ya. Oke Mas Surya, saya mohon izin share screen ya. Ya silakan Mas Fajar. Oke, terima kasih Mas Surya, Bu Salama dan juga Bu Rita. Bapak Ibu, para pejuang P3K, dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi hari ini yang telah hadir sebanyak 300 sekian orang, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terkait dengan sertifikat, ya Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir. Jadi webinar ini gratis, siapapun bisa ikut. Namun panitia tidak menyediakan sertifikat. Bila mana Bapak Ibu menghendaki, sekali lagi bila mana Bapak Ibu menghendaki sertifikat, maka Bapak Ibu kami harapkan untuk berdonasi. Silakan klik link daftar hadirnya, kemudian isikan nama, jangan sampai salah untuk pengisian, nama, redaksional nama, lengkap dan gelar, serta asal instansi, kemudian nomor telepon, lalu alamat email, karena data yang Bapak Ibu tulis di daftar absen itu akan secara otomatis masuk di sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang menghendaki sertifikat bisa mengisi di link daftar hadir kemudian berdonasi. Jika Bapak Ibu tidak sempat berdonasi malam hari ini, kami masih bisa menunggu sampai dengan hari Kamis pekan depan. Hari Kamis ya, tanggal 19. Dan sertifikat akan mulai kami kirimkan pada hari Senin. Itu saja informasi dari kami selaku panitia PGRI. Untuk sertifikat webinar APKS PGRI ini bisa digunakan untuk keperluan akreditasi, kenaikan pangkat, kemudian digunakan untuk apa lagi Om Jai? Untuk kebang. Kebang juga bisa, Bapak Ibu ya. Jangan ngawur ya, Bu Rita. Untuk tunjangan kinerja, kalau di sekolah swasta itu bisa digunakan untuk ilmu dari Pak Fajar itu. Buat ngelamar juga bisa, Mas Fajar. Iya, bisa. Apa itu? Ngelamar menjadi. Terima kasih ya. Dapatkan sertifikat keren ini hanya dengan berdonasi Rp10.000. Terima kasih. Oke. Baik, saya lanjutkan Bu Rita? Ya, silakan Bu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk pada materi kompetensi profesionalnya. Nah, kalau ada kalimat seperti ini kan kalimat yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas. Ini dibaca dulu. Jangan baca di sini. Baca dulu pertanyaannya. Kalau kita baca di sini, baca sini, baca ini kan balik lagi ke sini. Yeah. Maka baca dulu ini. Ini Bu Rita guru bahasa Indonesia pasti tahu. Saya kalimat yang oh bukan, saya kira bahasa Indonesia. Informatika Bu. Oh TIK. Oh aduh, aku SKSD ya, sok kenal setahu. Kalimat yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah nih, kalau saya dalam sudut pandang saya, ini nggak usah dibaca aja tahu jawabannya. Karena nggak ada korelasinya sebenarnya. Betul nggak? Jadi kita hanya gini, kalimat yang tidak sesuai dengan isi paragraf. Oh ini nggak ini harus baca, maaf. Saya kira kalimat yang opini, kalimat yang tidak sesuai, kita baca. Perhatikan paragraf, rumahnya nyentrik. Itulah kesan pertama saat aku mendatangi kediamannya. Rumah berpetak di ujung gang itu ia sulap menjadi rumah yang nyaman untuk kami berkumpul dan bercengkerama. Temboknya dibiarkan mengelupas tanpa cat dengan dipenuhi foto-foto lawas. Berfigura kayu kusam. Kursinya menggunakan kayu rotan yang didudukannya ditempel busa empuk bermotif gambar abstrak. Sementara
Sementara itu telepon, jam dinding, dan mesin ketik yang lusuh ia simpan di sudut-sudut ruang. Lampu-lampu yang dipasang sengaja diredupkan dengan berkawan TV yang setiap waktu dibiarkan menyala. Entah mengapa, nuansa tempo dulu yang dibangun dalam rumah sederhana itu selalu menanamkan kedamaian dan ketenangan. Apalagi bertemankan orang-orang yang melulu menampakkan kegilaannya di hadapanku, tanpa malu, tanpa melihat siapa aku. Kalimat yang tidak sesuai dengan di atas adalah apa ya? Coba isinya apa? Yang tidak sesuai. Rumah yang ditarangi toko aku ialah rumah petak yang ada di ujung jalan. Benar enggak? Enggak. Karena di ujung gang. Ya enggak? Ketika sudah menemukan ini, ya ini enggak usah dibaca. Ini sudah jelas sesuai. Betul enggak? Kalimat ini, betul enggak? Maka ini enggak usah baca. Nah, kebanyakan orang ini sudah tahu. Dibaca lagi untuk meyakinkan. Jadi kadang-kadang gitu, kalau jawabannya di A, biasanya orang pasti membaca yang B, C, D, E. Dibaca. Kalau saya enggak, saya udah yakin ini, karena ini sudah jelas ini. Berpetak di ujung gang, ini di ujung jalan. Maka jelas bukan. Biasanya kelemahan orang bahasa Indonesia, kalau mengerjakan, jawabannya udah di A, yang B dibaca, C dibaca, D dibaca, baru oh ini jawabannya A. Waktunya habis. Itu adalah penyakit. Itu penyakit. Kenapa tidak mesti itu dilakukan. Kalau yang saya lakukan survei itu seperti itu. Ini jawabannya apa, kita cek A. Maka udah ketemu A, ini nggak perlu dibaca. 1, ngirit waktu, 2, ngirit otak. Kita lanjutkan. Sekarang ini, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia mengakibatkan peperangan di beberapa daerah. Berikut merupakan runtutan peristiwa perang yang terjadi dengan tanggal kejadiannya. Saya yakin kalau ini nggak bisa. Mau dipikir berapa kali pun nggak bisa. Kenapa ini susah? Karena harus menghafalkan. Tapi biasanya kalau ini ada di materi kelas berapa ya, saya lupa. Kelas 5 apa kelas 6 saya lupa. Kelas 6 kalau di IPS kelas 5 dan 6 ada semua. Ini jawabannya adalah C. Y, kita cek. Ya, pertempuran Medan Area dulu. Medan Area, Surabaya, kemudian Ambarawa, Bandung Lautan Api, baru Puputan Margarana. Di Bali, ini di Bali. Burita, ini Puputan Margarana itu ada di Bali. Medan Area, bah, itu pertempuran di Medan Area. Kalian pernah lihat tidak? Surabaya, nggak bisa niru Surabaya. Jadi gini, pertama Medan Area, kemudian Surabaya, arek Surabaya, kemudian di Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Puputan Margarana. Ini urutannya. Nggak usah ngapalin tanggalnya deh, ngapalin ininya aja. Ya, ini dan Wapina, Medan Area, yanya Surabaya, wanya Ambarawa, pinya Bandung Lautan Api, nanya Puputan Margarana. Ya, ini ulangi. Dan Wapina, Medan Area, Surabaya, Ambarawa, Lautan Api, Puputan Margarana. Dan Wapina. Nah, itu kalau SD kan gitu, ya. Ini apa sih isinya, kita sambil belajar IPS ya. Karena ini juga ada di materi kelas 6 kayaknya kalau saya nggak salah, karena di kelas 5 saya nggak ngajarin ini. Ini tanggal 9 Oktober, tentara sekutu dibonceng oleh Nika, Netherlands, Indisch, Compagnie, hanya saya lupa. Mendarat di Medan dipimpin oleh Kelly. Sebelumnya Nika telah mendaratkan pasukan di bawah pimpinan Westerling. Nah, para pemuda Medan membentuk TKR. Pertama kan namanya TKR, BKR, TKR, ABRI, terus TNI. Ya, ini. Terus tanggal 13 terjadi pertempuran Medan Area di Medan. Kalau Surabaya, ini ya, Awabi, Malabi. Sekutu di bawah Komando Brigjen Malabi tiba di Surabaya. Terjadi pertempuran, Malabi meninggal kan di depan. Kalau saya lihat di gambar-gambar, di video-video itu, dia berdiri di sebuah mobil yang kayak modelnya TAF, itu loh, model mobil-mobil zaman dulu tuh TAF, lagi gini, ditembak jedek, terus meninggal, terus akhirnya ini marah. Sekutu marah, terus dia ultimatum, semua rakyat Surabaya harus berkumpul di lapangan, harus gini, tangannya seperti ini, berjalan sambil merangkak, berjalan sambil berjongkok. Kalau tidak akan Surabaya akan dibombardir, baik dari darat, laut, dan udara.
Tapi ternyata Bung Tomo arek-arek Surabaya. Loh. Saya kalau bikin pidato teksnya kadang memasukkan apa gayanya Bung Tomo. Ini Bapak tak kasih ilmu ya. Pidato yang saya biasanya lombakan, bukan yang saya bimbing kebanyakan menang. Saya bisa menggunakan beberapa tokoh saya masukkan. Kadang ada ala-ala Habibie saya masukkan, ada Pak Soekarno, ada Pak Soeharto, ada Bung Tomo. Kalau Bung Tomo, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, majulah Indonesiaku, berkibarlah benderaku, Indonesiaku, jaya, raya. Prok di akhir biasanya. Closingnya juga iya. Nah ini bisa menggunakan slogan-slogan yang menarik gitu pidato. Kemudian kalau Ambarawa dipimpin oleh Brigjen Battle, ya. Kemudian diakhiri dengan kemenangan TKR. Tanggal tersebut dijadikan Hari Juang Kartika TNI AD atau Angkatan Darat. Kalau Bandung Lautan Api di sini siapa yang orang Bandung, ya? Nih, Sekutu diboncengin nikah tiba di Bandung. Kemudian mengeluarkan ultimatum agar meninggalkan Bandung Utara, tetapi mereka nggak mau. Para pejuang malah menyerbu pos dan membumi hanguskan kota Bandung. Jadi zaman dulu aja hal-hal yang bisa kita teladani dari para pejuang kita dulu masih miskin teknologi. Tapi mengapa semangat mereka menggelora? Masa kita kalah dengan para pejuang kita? Ya, kalau saya jadi Bapak Ibu di tahap 1 tidak lolos dalam hati, nilai saya harus melebihi mereka yang lolos di tahap 1. Kalau mereka lolos dengan afirmasi nilainya sudah segitu, saya akan lolos dengan nilai yang lebih tinggi dari dia. Saya akan menunjukkan who am I, tapi dalam hati. Terus diikuti dengan usaha dan berdoa. Tunjukkan gitu. Jadi jangan ngelokro. Jangan lupa, apalagi malah aku mau bunuh diri di pohon cabe. Itu pohon cabenya yang mati. Bapak Ibu harus menjadi pejuang yang tangguh, ya. Harus menjadi pejuang gitu. Kemudian tanggal 20 November, ini Puputan Margarana. Pertempuran yang melibatkan pasukan TKR di Sunda Kecil di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Itu mengapa bandar udaranya namanya I Gusti Ngurah Rai, untuk apa? Menghormati jasa-jasa I Gusti Ngurah Rai ketika melakukan pertempuran Puputan Margarana di Pulau Bali. Gitu. Iya, Bu Rita, seperti itu Bu Rita. Iya. Wah, Ibu pintar bahasanya. Bu Rita itu asli orang Bali? Oh enggak Bu, saya ini merantau. Oh merantau. Saya kira Bu Rita orang Bali, ternyata orang merantau. Jadi tapi tahu kan cerita tentang pertempuran Puputan Margarana? Selama menurunkan bisa. Oke, sekarang pemerintah memfasilitasi kesehatan masyarakat melalui program BPJS. Program tersebut dapat digunakan untuk pengobatan gratis bagi masyarakat. Hal ini merupakan contoh konkret dari implementasi. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus memahami alinea 1 itu bahas apa, 2, 3, 4, 5. Demikian juga Pancasila. Pancasila sila 1 isinya apa saja, contohnya apa saja. Kalau di soal CPNS yang sekarang sulit sekali. Saya kasih contoh soal CPNS ya, TWK-nya. Bapak Ibu harus bersyukur ikut P3K. Saya kasih satu soalnya. Ya, misalkan gini. IR Soekarno ketika melakukan perumusan Pancasila bersama para founding father lainnya itu mengalami beberapa masalah. Ketika IR Soekarno merumuskan Pancasila dengan bla 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 ini terjadi baik itu di Indonesia Timur, jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan dalam nilai integritas, di bawah ini adalah hal yang menunjukkan di atas. Maka saya katakan itu harus paham integritas itu apa, juga tentang IR Soekarno apa, juga tentang nilai persatuan. Jadi satu soal dalamnya 3 konsep. Saya katakan Bapak Ibu, maka soal P3K itu mudah. Anda tidak boleh mengatakan sulit. Kalau sulit di otak jadi sulit. Mudah. Saya bisa. Itu mindset. Ya. Bapak Ibu dalam belajar itu tidak hanya perlu belajar, tapi motivasi itu penting. Ingat ya. Bapak Ibu harus menggunakan lencana kuning di dada kiri Anda. Besok gini. Cekrek. Alhamdulillah, lencana kuning sudah di dada kiri saya. Like aduh, aku senang sekali ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus semangat. Jangan sampai hari ini malah down. Sudah down malah akhirnya malah sedih apa down. Jangan. Ingat
kegagalan hanya tentang waktu. Ini isinya apa? Ya, C, pinter sekali yang jawab C, 100. Mari kita lihat. Nah, di sini mari kita lihat. Nah, ini ya, alinea 1. Ini tentang ini isinya. Tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea 2, negara yang merdeka bersatu mengandung cita-cita. Jadi ini loh. Nah, ini loh. Nah, kalau yang ini mengandung motivasi. Dia mengandung motivasi dan ini. Nah, nah, kalau ini memuat petunjuk dan pelaksanaan. Nih, Tuhan Yang Maha Esa ini memuat tugas tujuan nasional. Ini nanti kalau dibedah dalam materi UUD, Bapak Ibu, belajar. Besok kalau ngajarin muridnya kecil, misalkan ya, Ibu Siti Kurnia, contoh. Ibu Siti Kurnia ngajar kelas 1. Ibu Siti Kurnia karena sekarang sudah ASN P3K ngajar kelas 4 ya. Tapi karena Ibu Siti Kurnia udah belajar, siap Bu. Tapi kalau enggak, aku enggak mau. Aku daripada ngajar kelas 4, pokoknya aku malah marah. Bu, di kelas 1 siap. Di kelas 2 oke. Di kelas 3 ya. Kelas 4 siap. Kelas 5 yes. Kelas 6 enggak masalah. Itu guru. Jadi jangan guru kelas 1 ditaruh kelas 6 nangis, pasang status. Sangat tidak adil dunia ini bagiku. Iya. Aduh, saya kemarin kalau melihat postingan-postingan orang menangis, Bapak Ibu kalau tidak lulus tolong jangan diposting. Ibu ini malah kebalik Bu, yang lulus malu posting karena nggak enak sama temennya. Bagus, itu bagus, berarti punya simpati dan empati, bagus. Biarkan yang posting orang lain. Ini yang nggak lulus malah posting orang gini, nangis, emosi nangis. Jangan. Ini berarti yang lulus kalau nggak posting, Anda sudah melakukan hal baik. Iya. Karena apa? Simpati kalau kecuali yang posting orang lain gitu loh. Orang lain nggak apa-apa. Misalkan Bu, saya selamat ya Bu. Berita gitu misalkan, tapi bukan orang sekolah itu, benar. Itu benar. Simpati dan empati. Bayangkan orang yang membaca makduk, ser dak dik duk bunyi jantungku, ser bunyi darahku, kis bunyi nangisku. Langsung down gitu kalau. Iya benar. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa move on lah. Kalau kemarin mungkin ada yang sampai sakit, katanya ada yang sampai dibawa ke rumah sakit, ada yang sakit hati, ada yang sampai marah-marah sama suaminya, gara-gara kamu sih aku ngurusi anak terus, coba kalau kamu yang ngurusi aku bisa belajar. Salah siapa bikin anak? Ini operasi bilangan, yo. Kalau ini orek-orekan. Oh enggak, ini enggak. Dari operasi hitung yang mempunyai hasil sama, silakan orek-orekan. Yo. Hah? Sudah? Ini sudah jelas jawabannya deh kayaknya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mencoba. Ya, sudah mulai bermunculan Bu. Ada yang jawab A, banyak yang jawab A. Sekarang Pipolondo, peng, ini bahasa Jawa, jangan dipakai bahasa Jawa lah ya. Jadi kalau kali sama bagi itu kalau ini nilainya sama, positif sama negatif nilainya sama, tetapi yang digunakan di depan dulu. Tetapi ini kalau dikurung, jadi coba saya kasih contoh ya. Negatif 25 ditambah negatif 2 kali negatif 10 dibagi 2. Coba dikerjakan dalam waktu 1 menit. Kalau ini benar, nanti Bapak Ibu soal kayak gini kecil besok. Coba ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini yang cepat ini siapa yang cepat? Ya. Dari Bu Tri Yuliani 270. Yang dikerjakan dulu yang mana dulu? Yang perkalian dulu ya, perkalian dulu. Berarti ini negatif 25 ditambah ini dikalikan dulu. Ya. Negatif kali negatif hasilnya positif 2 kali 10 20 dibagi 2. Negatif 25 ditambah ini dikerjakan dulu 10. Berapa isinya? Sama dengan negatif 15. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu kali min kali negatif kali negatif. Berapa negatif kali negatif? Positif.
positif kali positif, positif. Negatif kali positif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Ini juga berlaku untuk ini. Gitu. Bisa ya? Kecil. Oke. Ini tidak perlu sepertinya. Tapi ada yang memerlukan juga loh, Bu. Nah, tadi ini kan tadi kok apa? Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau tadi saya jelaskan ini malah pusing. Nih kayak gini nih. Panjang ini. nih. Oh. Jadi ini aja tadi. Nah, inilah boleh. Iya. Ini boleh. Nih, yang B nih. Positif kali positif, positif. Oh, ini belum. Nih, saya ngapain gini? Yang podo, ini podo ya, yang sama. Hasilnya ini. Yang beda, hasilnya negatif. Ini berlaku juga untuk apa? Pembagian. Oke, saya lanjutkan. Berikut yang merupakan proses daur hidup nyamuk. Yuk. Ayo, daur hidup nyamuk. 1, 2, 3, terlalu lama deh. Nyamuk. Ayo, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, terbanglah kamu. Iya, iya. Jawabannya aneka ini, Bu. ABCD nih. Kalau yang metamorfosis kupu-kupu, tak ajarin pakai lagu. Yang guru kelas 1. Kan kalau guru kelas 4, 5, 6 udah tahu ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, terbanglah kamu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, terbanglah kamu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, nanti, wah, aku dapat ilmu baru dari Bu Salama nih. Ya, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, terbanglah kamu. Anak-anak tadi pulang sambil di jalan, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu gitu. Jadi sambil pakai lagu, pakai apa? Karena untuk penguatan juga kan. Kalau gurunya nyanyi sambil ekspresif, aja nanti muridnya di rumah sambil mengingat wajah gurunya ketika menyanyi. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, lebay guruku. Oke, saya lanjutkan. Sekarang metamorfosis sempurna. Metamorfosis ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Ya, sempurna. Contohnya lalat, nyamuk, kata. Apa sih yang dimaksud sempurna dan tidak sempurna? Kalau yang sempurna itu prosesnya itu beda banget gitu loh. Nah ini kan nggak begitu beda ini. Ini telur, ini lihat. Wajahnya gitu nggak begitu beda. Penampakannya kayak kucing. Kucing itu sempurna atau tidak sempurna? Coba dijawab, kucing. Tidak. Iya, kenapa? Iya tidak sempurna. Karena apa? Kucing itu dari bayi sampai dia gede kan ya kayak kita lah, waktu sama. Kita hanya bertambah berat badannya, bertambah tinggi, tapi kan nggak kayak ini. Ini telur, habis telur larva, pompong, kupu-kupu kan itu jadi beda banget. Itu kata intinya itu. Ini siapa yang kemarin keluar metamorfosis? Coba. Siapa yang kemarin keluar metamorfosis? Ayo di kolom chat. Siapa yang keluar metamorfosis? Teng 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 teng. Saya. Oh, berarti keluar. Banyak. Ibu-ibu sih tidak mau belajar sama Bu Salama. Ups. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang ini metamorfosis pada lalat dan nyamuk. Telur-telur, telur belatung pupa lalat dewasa. Ini telur belatung lalat dewasa. Ini metamorfosisnya. Ya. Jadi ada belatung. Rasanya kayak ini ya, jijik ya, lihat lalat ya, ini pupa. Terus kalau ini life cycle of mosquito. Nyamuk ya, nyamuk dilihat. Ini egg itu telur, larva itu ulat. Pupa pasti udah di mosquito. Makanya kayak jentik-jentik itu loh, di mana? Di air itu loh. Nah, kayak telur itu mengapa kan kita sebenarnya kalau air tuh harus dikasih obat setiap minggu sekali. Kalau tidak mengalir, kalau airnya mengalir enggak. Gitu. Oke, atau kita bisa pakai percobaan. Saya pernah melakukan percobaan. Jijik sekali saya, Bu. Jadi pakai air saya ambil air di beberapa tempat. Ya. Satu di selokan, satu di mana. Terus tak diemin air itu. Tak diemin beberapa, tak diemin. Tak masukin sama anak-anak dulu. Saya di sekolahan, tak diemin. Ternyata air di selokan itu lama-lama tuh isinya menjijikkan sekali. Saya sampai berpikir ini itu dari mana? Apa
makhluk hidupnya. Mungkin kecil-kecil telurnya itu di air yang kotor. Jadi di air yang kotor itu kalau didiamkan, endapannya banyak, terus nanti di sini banyak belatungnya. Air yang bersih, misalkan air yang mengalir, relatif sedikit. Memang paling bersih air ledeng. Oh. Air ledeng itu, tapi dia tetap tidak steril, ada endapan kapurnya. Iya, benar. Itu mengapa kita nggak boleh minum air ledeng secara langsung. Kaporitnya lah, ada kaporitnya. Kaporitnya belum mati. Oke, sekarang ini kecoa. Nah, kecoa, telur, nimfa, imago. Ini kecoa. Kecoa kan bisa terbang, sebelumnya bisa terbang. Nanti udahlah jadi kecoa. Pernah kalau disuruh apa? Oh, ini belalang, maaf, ini yang belalang, ini yang kecoa. Jadi kok gambarnya belalang, kok ini saya nggak akan fokus ini. Ini belalang ya, telur, nimfa, imago. Kalau ini kecoa, telur, nimfa ini kecil, kemudian nimfa kedua, terus dewasa. Dewasa ini ada sayapnya loh Bu. Kalau coro itu ada sayapnya, dia terbang. Jadi dewasa. Ya, hewan yang paling glowing itu tanpa mandi kecoa. Tanpa skincare. Jadi gini, Pak, nanti bikin pertanyaan sama muridnya. Coba hewan apa, kalau sama temennya, hewan apa yang tanpa skincare sudah berkilau? Kecoa. Tanpa skincare dah berkilau. Nah, ternyata sudah selesai. Silakan Mas Surya. Habis ini boleh tanya jawab. Jawabnya mau berapa? Nih Mas Surya dulu silakan. Ya, betul. Thank you Bu Salamah ya. Jadi sekali lagi saya hanya menekankan lagi jika teman-teman ingin belajar dengan Bu Salamah lagi hari Senin, silakan aja langsung ke linknya Bang Lulus yang ada di chat ya. Yang ada di chat untuk supaya nanti rekan saya bisa membantu Anda untuk agar hari Senin Anda semua bisa belajar dengan Bu Salamah di live kelasnya Kita Lulus. Anda bisa memilih apakah itu mau 4 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan atau belajar sampai tes. Ya, ini adalah harga-harganya semua dan ini kebetulan kita lagi super promo untuk persiapan belajar tes gelombang kedua. Yang dimana kita yakin Kita Lulus bisa membantu Anda untuk mendapatkan nilai yang bagus sekali. Dan sekali lagi, saya tidak bertanggung jawab jika Anda lulus dari tes. Oke, ya. Jika ada pertanyaan, boleh silakan. Mas Surya, ini apa sih di aplikasi? Bisa download nggak? Mereka downloadnya gratis nggak? Ini loh yang soal-soal ini. Betul. Nah, untuk tryout ini juga kalau teman-teman ingin belajar, misalkan, aduh saya tinggal sedikit lagi nih, saya belajar tryout aja, silakan ke apps-nya Kita Lulus, ya di Android, cuman ada di Android, di iPhone kita belum ada, di Android, buka apps-nya Kita Lulus, nah cari CPNS dan P3K. Ya, cari CPNS dan P3K, di situ Anda bisa membeli program tryout kita dengan diskon 50%. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan di telepon atau WA di 0858 8000 6500 atau yang ada di chat kita pada malam hari ini. Silahkan buka chatnya, di situ sudah ada. Klik aja link WA-nya, itu langsung terhubung dengan rekan saya yang sudah menanti Anda di WhatsApp grup Bang Lulus untuk mulai kelas hari Senin jam 18.30. Terakhir Anda daftar itu hari Senin jam 3 sore. Ya, oke, silakan Bu Salamah. Jika ada pertanyaan, yuk. Boleh, silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Bu Rita. Terima kasih Mas Surya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan, yang ingin open mic kami persilakan, yang mau bertanya melalui kolom chat juga kami persilakan. Aku kalau mau bertanya sukanya yang pakai on cam deh. Iya, kalau pakai on cam Bang Lulus mohon standby untuk open mic-nya ya. Silakan Bapak Ibu, sudah ada yang raise hand? Ya, di sini sudah ada. Bu Ida Ayu Putu itu. Nah, itu Bu Ida, itu pasti dari Bali nih. Ya. Bu Ida Ayu Putu nih. Pasti dari Bali nih. Ayo. Bentar ya. Ya, oke. Ini kok nggak bisa ya? Dijadikan co-host. Pertanyaannya kita batasi berapa, Bu? Ya, ini kita waktunya masih ada 13 menit lagi, Bunda. Berarti kita 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan ya. Kebetulan yang pegang hostnya ini
Oh ya. Mister. Iya, Mas Wei lagi ini. Ya baik. Berarti kita baca Iyain aja lah. Ya dibaca baca aja kali ya. Aja. Iya. Jadi masih bertanya tentang kita lulus ini Bu, cara belajarnya ada jamnya apa bebas Bu? Untuk ya belajarnya itu jam 18.30 sampai jam 21. Iya. Kadang bisa sampai 21.30. Seperti itu. Untuk terus materi ini apa? ya, Gini caranya gini kalau belajar awal itu biasanya kita ada TO dulu. Ya. Jadi sebelum pelajaran dimulai, nanti TO-nya kayak cat itu loh, kayak cat BKN itu. Jadi mengerjakan. Biasanya sebelum pembelajaran kita ada 20 soal sampai 35 soal. Setelah itu nanti kita baru nanti malamnya itu pembelajaran bahas soal sama materi. Seperti itu. Kita tanya jawab. Setiap ketemu ada soal, garap soal, mengerjakan soal yang kayak cat. Jadi bukan Bapak Ibu mengerjakan, jadi benar-benar kayak kita mengerjakan P3K itu, seperti itu. Ya. Baik, seperti Assalamualaikum Bu Salama. Waalaikumsalam. Udah. Baik, ini saya mau tanya, apakah ini nanti untuk bimbelnya itu khusus pelajaran PGSD atau gimana? Karena saya kan dari SMA SMK ya Bu. Kalau yang kemarin sih saya jawab ya. Kalau yang kemarin sih banyak sekali guru-guru dari matematika itu ada, matematika bahasa Indonesia. Kebetulan saya juga mengaku matematika PJOK. Tapi kalau misalkan sedikit itu agak kerepotan gitu. Tapi sih kayaknya bisa ada. Ibu apa mapelnya apa? Saya matematika Bu, SMA. Kalau matematika ada ya, matematika ya? Ada. Dan yang mengajar itu dosen dari UNJ. Kalau materi matematikanya, kalau pedagogiknya sama saya. Kelasnya beda-beda. Tapi kelasnya nggak selalu. Kalau pedagogik pasti sama saya. Ya, kalau mapelnya nanti kalau PGSD ketemu saya, kalau PJOK itu ada nanti Mas Topan yang jadi dosen dan sedang kuliah S3 juga. Kalau bahasa Inggris ada Bu Nani, dia juga mentor internasional. Kalau PGSD sama saya dan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya pedagogik untuk SMA SMK dengan Ibu Salama sama ya Bu ya? Sama. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil paketnya, bisa nggak Mas Surya milih gitu? Iya, untuk paketnya sendiri kan kita ada 4 kali atau 8 kali pertemuan Bu. Tapi nanti pada saat Ibu klik di link kami, minta aja kurikulumnya Bu. Karena kalau misalkan Ibu SMA, setahu saya sih kita memang fokusnya itu untuk PGSD dan matematika Bu. Nah, tapi kalau misalkan itu Ibu lihat dulu kurikulumnya dulu Bu. Karena untuk matematika SMA itu mungkin cuma 1 pelajaran kalau nggak salah Bu. Seperti itu di 4 kali pertemuan itu. Nah, jadi Ibu saran saya lihat kurikulumnya dulu Bu. Saya nggak bisa share kurikulumnya di sini. Nanti Ibu pada saat masuk ke link WA kita minta kurikulumnya gitu loh Bu. Oh iya, benar. Ya, sebelum Ibu beli, Ibu lihat kurikulumnya dulu karena kita memang lebih fokus ke PGSD saat ini Bu. Oh gitu. Ya. Itu saja yang saya tanyakan Ibu Salama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tunggu Bu Ida bertemu dengan saya. Ada lagi nggak yang bertanya? Ini masih di seputaran ya. Bunda kasih trik cara cepat menjawab soal. Cara cepat menjawab soal gampang. 1, pahami konsepnya. 2, reading skill-nya bagus. Jadi kalau trik baca soal, mengerjakan soal, hanya konsep tidak bisa. Ketika mengerjakan soal, kalau menurut saya itu konsepnya harus matang, reading skill-nya harus bisa. Kalau misalkan membahas tuntas soal ini, misalkan mengerjakan dalam waktu 1 jam, kecuali bahasa Indonesia dengan sistem atau pola teksnya itu tersurat, itu kecil saya bisa memberikan tip dan triknya dengan mudah. Tapi kalau yang tersirat susah. Jadi tetap harus belajar konsepnya supaya kita mau soalnya kayak apa aja bisa. Kan kita juga guru, betul nggak? Kita guru, kita tahulah ketika mengerjakan soal itu yang harus kita miliki adalah tetap konsep gitu. Untuk S1 pendidikan matematika bisa milih formasi SD tidak? Meskipun tidak mengajar. Setahu saya iya, boleh. Jadi gini, saya jawab ya, ini di kolom chat kebetulan muncul gitu. Yang SD saya itu kemarin ada 5 formasi. Terus dari SD saya yang daftar itu masuk 4. Terus terima kasih Bunda saya dari Wonosobo. Halo, Bu Rohmasti Sugiyarti dari Wonosobo.
selesai. Aduh, dari mana Ibu? Saya kalau dari orang Wonosobo kita seneng. Saya ulang tadi, saya sampai dari mana ya? Terus lupa. Mengenai S1 matematika, Bu, apakah dia masuk guru SD apa tidak gitu? Ya, saya jelaskan tadi. Jadi di tempat saya itu ada SD dan di Permen RB-nya juga ada guru matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, satunya apa lagi ya? PKN itu bisa masuk ke SD. Gitu. Nah, ternyata yang daftar di sekolah bahasa Inggris bisa jadi nanti kalau di SD itu ada lowongannya bisa Bu, tahun ini belum ya. Kalau bahasa Inggris belum, tapi bisa jadi dengan perkembangan waktu dan perkembangan studi kasus bisa menurut saya gitu. Nah, ini ternyata yang daftar di saya salah satunya itu dengan namanya Bu siapa gitu, dia lulusan IPA. IPA berserdik IPA dan daftar di SD dan itu boleh. Maka Bapak Ibu cekat-cekat dalam mendaftar. Saya punya tip dan trik seperti ini. Bapak Ibu yang punya serdik itu berkomunikasi dalam satu WA. Kemudian aku udah daftar di sini supaya enggak tubruan. Kalau di kabupaten saya itu di-share. Jadi nanti ini sudah terisi ini supaya guru induk di sekolah itu enggak hilang kesempatannya. Kalau yang dibutuhkan 2, jadi di situ ada guru induk 1, yang daftar orang lain itu 1 gitu. Itu sudah kayak diorganisir gitu loh, supaya 1 memperjuangkan guru di SD induk tersebut. Yang kedua, para serdik yang sudah punya serdik enggak tubruan gitu loh. Enggak tubruan gitu. Ini penting, maka Bapak Ibu bikin aja. Masih diprioritaskan, Bu ya. Itu kan punya peluang 3 kali. 1 kali, 2 kali. Tapi kalau ketiga besok gagal ya ter-take down dari sistem gitu. Maka Bapak Ibu tetap harus belajar. Jangan sampai nanti kita menangis di akhir cerita. Dan sekarang saya yakin kalau yang serdik walaupun dia sudah punya serdik, malu juga dong kalau sudah serdik, karena kemarin ada gini ya. Saya lupa kasusnya. Bukan saya salah, enggak usah deh. Jadi ada misalkan di sekolahan itu yang serdik. Kemudian ada yang tidak serdik tapi passing grade. Tapi kok bisa lulus ya? Yang serdik kok tidak? Karena yang serdik ternyata nggak passing grade. Dan gimana itu saya nggak tahu. Tapi terus ada masa sanggah. Mungkin menurut saya itu kesalahan atau gimana ya. Nah, Bapak Ibu yang di SD Induk tetap harus berusaha. Terus yang bukan di SD Induk, cepat-cepatlah mendaftar terus berkomunikasi. Kita komunikasi, misalkan punya perkumpulan si A sudah serdik gitu ya, sudah serdik. Terus, Bu, Ibu punya punya teman-teman grup serdik nggak? Ini daftar di mana aja supaya yang tidak serdik tidak musuhan dengan yang serdik, bukan musuhan, berkompetisi dengan yang serdik. Ini penting, bener nggak, Bu Rita? Kan kasihan gitu loh. Ini pertanyaannya sering muncul ini, Bu. Kalau misalkan guru yang mapel matematika, bahasa Indonesia, penjas dari SMP melamar SD, apakah nanti dia harus kuliah lagi PGSD? Nanti kalau misalkan sertifikasi, apakah nanti linear atau gimana? Itu pertanyaan yang sering muncul itu, Bu. Kalau menurut dari sudut pandang saya ya, kalau yang kajian keilmuan teoritisnya saya nggak tahu. Kalau dari kajian saya, sudut pandang saya, karena dia itu misalkan besok nilainya itu dimasukkan 500, berarti kan di SD juga mengakui. Karena matematika itu kan masuk dalam 5 mapel SD. Jadi menurut saya ini kesempatan dari guru P3K. Betul nggak? Kesempatan yang luar biasa gitu loh, menurut saya. Gitu. Menurut saya gitu. Tetapi tidak tahu dari sudut pandang birokrasi, tapi dari sudut pandang pemahaman saya, nilainya saja sudah dianggap 500 kok. Berarti kan diakui. Itu kalau dalam sudut yang saya analisis gitu loh. Terus kalau misalkan dia gurunya sudah sertifikasi, melamar di SD itu diakui, Bu, sertifikasinya itu. Misalkan tadi itu saya bilang, sertifikasinya jangan ketika tes dihargai 500 kan? Nah, kalau dari logika itu menurut saya iya, menurut saya. Nah, kalau yang misalkan harus sekolah lagi kan kalau dia belum linear. Maksudnya linear gini, guru agama, dia mau menjadi guru SD supaya dia bisa mengajar kelas, nah dia harus menjadi kuliah lagi atau misalkan untuk mendapatkan sertifikat yang linear, sertifikasi yang linear dengan keilmuannya gitu. Tapi menurut saya pemerintah sudah memperhitungkan begitu dalam lah. Kita don't worry lah. Kita jangan memikirkan hal-hal yang memikirkan hal-hal teknis begitu tuh nggak usah dipikirkan, Bu. Benar. Kita bisa mendaftar saja, yang di atas sudah
itu. Benar. Kenapa memikirkan hal-hal yang menurut saya kurang penting? Sekarang yang penting adalah gini, saya yakin kita sudah cerdik, ngapain pemerintah tidak, kan nanti terlogin di Dapodik. Ya enggak? Itu kan nanti masuk ke Dapodik toh? Iya. Nah, yang membacakan Dapodik, yang membacakan pusat gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi don't worry deh. Don't worry. Pokoknya hal-hal begitu nggak usah di. Kalau ini bahasa Arab bisa daftar di, saya nggak tahu kalau bahasa Arab. Kita nggak ada bahasa Arab, Bu. Ya, kita cuma ada bahasa Indonesia aja sih. Gitu kalau loh. di Bahasa Arab nggak ada. Kalau guru agama kemarin ada yang kajian telaah Islam gitu, katanya bisa daftar di P3K guru agama. Kalau bahasa Arab bisa daftar di guru agama, saya nggak tahu. Saya belum membaca referensinya dan belum pernah mendapatkan kasus ini. Coba ditanyakan ke Kemenak. Bisa jadi, saya katakan bisa jadi, tahun depan, ini kan tahun ini Kemenak nggak buka P3K. Tahun depan pasti sangat banyak. Izin love ya Bu, love, ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Ya. Saya rasa kita closing. Iya, betul. Udah waktunya. Jadi kita closing aja, Bu. Silakan Bu Salama. Oke. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Teruslah semangat, teruslah meraih impian Anda. Ingat, yang bisa meraih mimpi Anda hanya Anda sendiri. Maka jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah, jangan putus asa untuk berusaha. Karena apa? Anda layak mengenakan lencana kuning di dada kiri Anda sebagai ASN CP3K 2021. Untuk itu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Untuk itu, saya undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih Bu Salama, terima kasih Bu Rita, Mas Fajar, Om J, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Dari PGRI, terima kasih semua kerjasamanya dengan Kita Lulus. Saya harap mudah-mudahan teman-teman yang hadir semua di sini mendapatkan pembelajaran yang bagus untuk persiapan Anda di tes gelombang kedua. Dan juga sekali lagi, jika Anda ingin belajar lagi dengan Bu Salama mulai hari Senin besok, 4 kali pertemuan, Senin, Selasa, Kamis, Jumat kalau nggak salah. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ya, seminggu 4 kali atau mau seminggu 8 kali, silakan klik yang ada di chat kami untuk bergabung dengan kelas kami di hari Senin besok. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, dadah Bu Rita, I love you so much, dadah Mas Fajar, terima kasih. Nong, ini